Shalom. Ini baru sesi pertama sih ya. Oke. Teman-teman semangat? Udah makan belum? Oke, berapa hari kalian di sini? 3 ya? Oke. Selama 3 hari ini kalian ngarepin apa? Tidur enak. Makannya enak. Salah ya. Tidurnya enak, makan enak ya. Oke, yuk. Tapi kita juga mau hari ini kita diperlengkapi, katakan diperlengkapi. Teman-teman, kita mulai dari kitab Kejadian ya. Nanti kitab Wahyunya sampai di mana itu tergantung yang hamba Tuhan di belakang itu. Coba tengok beri tepuk tangan dulu buat kita. Dan percaya sama gue, dia nggak butuh mikrofon, beneran. Mikrofonnya ditaruh aja, karena suaranya gede banget, gitu ya. Nanti kalian bisa rasakan sendiri, cetar banget. Oke, hari ini kita akan bahas soal Bapa, katakan Bapa. Nah teman-teman, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan melihat segala sesuatunya itu sungguh amat baik. Nah, kita berkata itu kan. Pertanyaannya, untuk siapa tuh? Kenapa Tuhan menciptakan segala sesuatunya? Tuhan lihat sungguh sangat baik. Buat siapa? Buat siapa? Buat saudara dan saya. Buat manusia yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Setuju, katakan amin. Ini aja udah bukti bahwa Tuhan yang adalah Bapa itu adalah Bapa yang baik. Dia nggak mau kasih yang ecek-ecek loh buat kita. Dia kasih yang terbaik, kata-kata. Nah, Aba itu dari kata Aba. Aba itu artinya sumber, katakan sumber. Nah, segala sesuatu sumber yang terbaik itu asalnya dari Bapa kita. Kenapa Tuhan ingin disebut sebagai Bapa? Karena Dia yang maha besar, maha kuasa, tetapi ingin dekat dengan kita. Dan Dia juga adalah Allah yang kasih. Sifat dari kasih itu apa? Selalu memberi. Tangkap ya? Dia yang maha kasih butuh saluran untuk dia menyalurkan kasihnya. Karena itu dia ciptakan manusia yang firman Tuhan katakan serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa? Supaya Tuhan yang maha kasih, karena sifat kasih adalah selalu ingin memberi, Tuhan ingin menyalurkan kasihnya yang luar biasa itu kepada siapa? Kepada manusia yang Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Mantap ya? Dan cara Tuhan menyalurkan kasihnya itu non-stop. Tuhan kasih yang terbaik, bukan barang bekas. Tuhan kasih yang original. Dan kepada kita pun Tuhan menaruh sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Apa itu? Hembusan nafasnya. Setuju katakan amin. Kurang kasih apa? Itu yang membedakan kamu, kita dari ciptaannya yang lain. Mungkin kamu berkata ada yang mirip sih. Iya, yang punya buntut dan berbulu itu kan. Tapi buat dia tidak dihembuskan nafasnya dulu. Manusia serupa dan segambar dengan Dia. Bahkan Tuhan menaruh keilahiannya dalam kehidupan di hidup kau. Katakan amin. Karena Dia adalah Bapa yang baik, selalu ingin dekat dengan kita. Dia yang maha kasih, menyalurkan kasihnya itu kepada setiap kita. Keren habis. Nah, gini ya. Ketika
ketika manusia memutuskan dan memilih untuk lebih percaya kepada suara setan daripada suara Tuhan, itu yang membuat manusia kemudian jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Artinya gambaran Tuhan di dalam hidup setiap kita itu rusak karena dosa. Ini basic banget. Nah, kondisi berdosa inilah kondisi kehilangan Bapa, putus hubungan dengan Bapa di surga. Artinya begini, kamu kehilangan sumbernya. Nah, kalau udah kehilangan sumber, mau ngapain? Sejauh-jauhnya lo berjalan, kalau kehilangan sumber, ada waktunya lo berhenti. Nah, ini kondisi yang disebut sebagai kondisi yatim. Kenapa yatim? Putus hubungan dengan Allah di surga. Nah, spirit yatim ini ngeri. Ini ngeri banget. Bagaimana spirit yatim ini mempengaruhi kehidupan manusia di bumi ini? Kehilangan kehadiran Bapa dalam hidup seseorang itu membuat orang itu jadi punya sikap yang egois, cemburu, manifestasinya sering cari masalah, troublemaker, mementingkan diri sendiri, atau bisa juga minder, merasa gak berharga, merasa gak bisa berbuat apa-apa, merasa kecil dan tidak berdaya. Nah itu kondisi dari manusia dalam keadaan yang yatim. Nah, sekarang yuk kita lihat ya firman Tuhannya di dalam Ratapan 5 ayat 3. Ratapan 5 ayat 3. Ini bukan ratapan anak tiri loh ya. Ratapan 5 ayat 3. Yuk, baca. Belum? Buka Alkitabnya tuh. Nah, Alkitab yang pakai baterai ataupun yang tidak pakai baterai dibuka semuanya. Ayo. Yuk, Kak, tuh ada sampaikan di depan tuh. Baca yuk, 2, 3. Terus? 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 Lihat ya, segala sesuatu yang tadinya Bapa sediakan dengan cuma-cuma, tapi karena putus dengan sumber, hasilnya manusia berjuang dengan kekuatan sendiri. Mau minum, berjuang lo. Gak berjuang, mati lo. Dikejar-kejar. Hatinya tuh selalu jangan-jangan curigaan terus. Tidak ada tempat istirahat, struggle terus. Nah, ini kondisi yatim. Bumi berseru, kami yatim, tidak ada Bapa bagi kami. Terus Bapak diam aja. Surga punya respon. Mazmur 68 ayat 5 atau ayat 6. Mazmur 68. Yuk. Baca sama-sama. Ayat 5, 2, 3.
Katanya prajurit. Dia baca ayat 6, 2, 3. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ayat 6. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia menempatkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang bumi berseru, kami tidak bisa istirahat, kami terus berlari. Surga punya respon, aku Bapakmu dan aku menyediakan tempat tinggal bagimu. Kamu bisa menyediakan, aku menyediakan tempat untuk kamu beristirahat. Kasihnya itu selalu mengalir dalam hidupmu dan hidupku, katakan amin. Kita putus hubungan dengan Bapa di surga. Bapak gak sayangkan anaknya yang tunggal, dikasih untuk penebusan. Tujuannya apa? Supaya kamu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini bisa punya hubungan kembali dengan Bapa di surga. Katakan amin. Jangan biarkan spirit yatim itu mengikat hidup kamu. Bahaya banget. Kamu akan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Dan kamu akan capek. Kamu akan lelah. Di satu sisi kamu akan berkata, semuanya nothing. Semuanya sia-sia. Kenapa? Tidak hadirin Bapa untuk hidup. Bapak baik ya? Bumi teriak, surga berseru memberi jawaban. Aku Bapa. Kamu tidak lagi dalam bahaya. Aku menyediakan tempat tinggal bagimu untuk beristirahat. Sumber itu kembali dalam hidup ini. Setuju? Nah, kita akan lihat satu contoh ya. Saya akan buktikan bahwa yang namanya spirit yatim ini bukan karena mereka udah gak punya ayah lagi di dunia ini. Bahkan spirit yatim itu bisa menyerang seseorang bahkan dari dalam kandungan. Orang sudah bisa punya spirit yatim di dalam hidupnya dari dalam kandungan. Tokohnya siapa? Yakub. Ya. Lihat ya. Yakub sama Esau tinggal dalam satu kandungan yang sama kan dengan mamanya. Barengan tuh, bertumbuh bersama di situ kan. Begitu saatnya melahirkan tiba, siapa yang keluar duluan? Esau. Esau? Esau apa Yakub? Esau apa Yakub? Esau apa Yakub? Esau. Tetapi Alkitab berkata, selama di dalam kandungan mereka bertolak-tolakan. Bertolak-tolakan itu bukan artinya punggung-punggungan, gosok-gosok punggung gitu. Bukan. Artinya mereka berantem di dalam kandungan. Bayangin. Di dalam rahim aja udah berantem. Begitu Esau mau keluar, tangannya Yakub megangin. Kurang aja nggak tuh? Seolah-olah dalam tanda petik ya. Yakub ingin berkata begini, gue dulu yang keluar, jangan lu. Nah begitu lahir, spirit yatim ini nggak ada, malah makin menjadi-jadi. Betul? Yakub selalu iri dengan Esau karena dia berhak dapat hak kesulungan. Dia tipu Esau. Dia rebut hak kesulungan itu dengan kekerasan kan? Oh enggak ya? Enggak. Dengan tipu daya. Dengan tipu daya. Lihat ya, kakaknya ditipu. Betul ya? Orang tuanya ditipu kan? Ditipu kan? Mentang-mentang bapaknya udah gak bisa lihat dengan jelas, dia gunain bulu binatang tuh, seperti seolah-olah Esau. Nah papanya tumpang tangan, yang namanya juga papa udah tua, udah gak bisa lihat dengan baik, main ceplok aja kan. Oh. Nah itu masalahnya berkat kalau dirilis sekali, udah gak ada lagi yang kedua. Namanya hak keseluruhan kan. Jadi yang dapat hak siapa? Yakub.
Papanya ditipu nggak? Ditipu. Terus Esau marah, dia lari kan? Kemana? Ke rumah pamannya. Siapa? Laban. Laban di situ kerja sama pamannya. Oke? Lalu kemudian lagi kerja begitu tiba-tiba dia tuh melihat yang bening-bening lewat tuh. Ternyata Rahel. Jatuh cinta dia sama Rahel kan? Dia ngomong sama pamannya, aku bersedia memberikan hidupku 7 tahun untuk kerja sama kamu. Free. Upahku cuma 1. Aku minta Rahel nikah sama kamu. Pamannya langsung berkata, deal, setuju. Deal. 7 tahun loh kerja tanpa upah. Pamannya kan bisnismen sejati dong, dia hitung-hitungan mau keren nih. Kapan lagi ada orang mau kerja cuma-cuma dengan aku kan? Ya udah, kerja 7 tahun. Begitu saatnya tiba, dituntut kan? Mana upahku? Mana Rahel? Aku mau nikah sama dia. Hasilnya apa? Suruh kawin sama Lea. Apakah nikah dengan Rahel? Enggak. Siapa? Lea. Lea lahir. Nangkep ya? Apakah Yakub nyerah? Enggak. Aku akan kerja lagi 7 tahun lagi. Jadi total untuk mendapatkan Rahel berapa? 14 tahun loh. Akhirnya dapat kan? Tapi kita lihat ya, bagaimana struggle-nya Yakub yang selama ini jago nipu ternyata kena tipu juga kan? Jadi di atas langit masih ada langit, kira-kira begitu kan? Ketipu sama pamannya Laban. Tapi kita lihat ya, bagaimana spirit Yakub ini contagious, menular. Sekarang begini, istrinya Yakub jadi berapa? 2 ya. Tapi nanti cari lagi tapi ya. Yakub lebih mencintai Rahel. Kalau lu yang jadi Lea, hei para wanita, kira-kira bagaimana masalah? Nanti baca Kejadian 30, itu ngeri banget. Perlombaan saling memberi keturunan, banyak-banyakan. Baca Kejadian 30. Begitu Lea mengandung, Rahel cemburu. Hamilin gue juga dong, gue kan juga pengen punya keturunan sama seperti Lea. Begitu Rahelnya mengandung, giliran Lea merasa, ya ampun, nanti kalau si Rahel punya anak, nanti gue dicuekin lagi. Sampai rebutan buah dudaim. Kalian ingat kisah itu? Bagi dong, boleh. Tapi malam ini Yakub tidur sama gue ya. Bayangin suaminya dijual tuh. Nangkep ya? Ada spirit apa? Kecemburuan, iri hati, merasa tidak disayang, merasa diabaikan. Betul ya? Lihat ya bagaimana Yakub ini menggoncang nggak? Menggoncang orang-orang di sekelilingnya nggak? Tetapi menggoncang, memberikan goncangan yang buruk. Youth shaker, kalian juga bikin goncangan kan? Kamu juga shaker kan? Sering goncang-goncang kan? Halo? Halo? Sering goncang-goncang kan? Namanya youth shaker kan? Wow, gitu kan? Masalahnya begini, getaranmu membangun atau meruntuhkan? Yang Tuhan mau, engkau menggoncang dunia, tapi dengan ketenangan dalam hatimu, karena engkau tahu engkau dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Katakan amin. Yakub menggoncang orang-orang di sekelilingnya, tapi banyak korban. Yang ditipu tuh nggak main-main, semuanya ditipu, kakaknya ditipu, orang tuanya ditipu, pamannya ditipu. Bayangin. Tapi ini orang di satu sisi yang baiknya begini, ini orang kalau udah ngotot banget, tapi ngotot yang salah. Sekali dia ingin mendapatkan Rahel, nggak peduli harganya berapa, sikat terus. Yang penting aku dapatkan apa yang aku mau. Ada bagusnya sih, cuma dari spirit yang salah. Nah, kebetulan perhatikan ya, ini kalau Yakub ini tidak dihentikan sama Tuhan, dia akan menimbulkan kerusakan lebih banyak. Makanya Bapa di surga berinisiatif ketemu sama Yakub. Halo,
dalam pelarian, lagi tidur. Tiba-tiba Tuhan muncul. Lewat mimpi kan? Ada pintu surga terbuka, ada tangga turun ke bumi, terus ada malaikat turun dan Yakub sadar betul. Di sini ada Tuhan. Dan disitulah Yakub mengganti nama itu menjadi Luz, dari Luz jadi Betel. Ada Tuhan di sini. Nah itu perjumpaan yang pertama. Pertanyaannya begini. Yakub langsung berubah. Laban juga akhirnya tipu juga kan? Ini kan misalnya bagaimana ternaknya Yakub jadi lebih banyak daripada ternaknya Laban, dan lebih banyak, lebih kuat, dia bawa pergi lagi. Labannya marah kan? Ini pergi nggak pamit-pamit, kurang ajar banget sih semua ini gondol pergi begini. Bayangin, Yakub itu tinggal dalam mobil, dikejar sama Esau. Ini dikejar sama Laban. Pada waktu dia mau ketemu, Esau mau ketemu sama Yakub. Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau artinya begini, gak sadar ya, Yakub itu ditolong Tuhan. Tapi apakah ada ucapan syukur dalam diri Yakub? Apakah Yakub berubah? Enggak, belum. Saya kasih tahu. Tuhan perlu bertemu berkali-kali dengan untuk membuat hatinya berubah. Serius. Sampai pada satu kali Yakub tinggal di Sikem. Betul ya? Kayaknya bukan ada dua ayat. Kejadian pasal berapa? 35. Coba lihat dulu. Pertemuan Tuhan dengan Yakub yang berikutnya. Kejadian 31 ayat 12 sampai 15. Kejadian 31. Ayat 13. Baca yuk. 2, 3. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau merapi kuku, di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang siaplah engkau, pergilah dari negeri ini, pulanglah ke negeri sana. Pernah dengar kisah bagaimana Tuhan diajak bergelut? Tidak. Jangankan Laban, jangankan Esau, Tuhan aja ditantang berantem. Ini serius banget. Gak kenal takut. Pokoknya kalau dia udah punya mau, ajar deh. Gue gak takut sama lu. Sini, hadapin gue. Sampai Tuhan sendiri semalam-malamnya yang gue berhubung dengan gila. Tuhan dia berkata, diganti namanya gak? Yakub jadi siapa? Ishak. Dari penipu menjadi pangeran. Apakah dia langsung berubah? Enggak. Sama kan kayak Petrus ya? Engkau tidak lagi Simon, yang artinya dilawan. Engkau adalah batu karang. Namanya udah ganti belum? Udah. Kelakuannya masih Simon. Tapi dengar ya, Tuhanmu dan Tuhanku, Bapakmu dan Bapakku, Dia bukan Tuhan yang boleh menyerahkan. Halo, ditemui sekali masih keras, ditemui 2 kali
ditemui 3 kali, diajak berantem. Berkali-kali, coba bayangin. Bayangin coba. Ini Yakub ya, ini model orang yang begini. Kalau nggak benar-benar kepentuk, benjol-benjol, dia nggak mau balik. Padahal Tuhan sudah tungguin dia di mana? Di Betel. Di Betel Tuhan sudah tungguin dia. Tapi lihat kelakuannya di Sikem. Sikem itu kondisinya kurang lebih kayak, ya mungkin seperti kayak Sodom dan Gomora kali ya, kira-kira begitu. Itu tempatnya nyaman, bagus, berdagang, segala macam, oke. Tetapi orang-orangnya penyembah berhala di situ. Ya kan? Bagaimana Yakub dan rombongannya tinggal di Sikem? Perhatikan, lama-lama orang-orang di situ mempengaruhi Yakub. Orang-orangnya Yakub, kelompoknya Yakub, rombongannya Yakub, itu juga ternyata menyimpan berhala-berhala. Dibawa masuk ke rumah, mulai masuk tuh pengaruh-pengaruh Sikem. Sempat satu titik, salah satu anaknya Yakub yang namanya Dina diperkosa. And you know what yang terjadi? Kakak-kakaknya Dina marah semua. Ada namanya Dina di sini. Nah ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau kita lagi ngomongin dia ya. Dina diperkosa. Kakak-kakaknya marah. Dan kalian tahu kakak-kakaknya Dina ini ngomong apa sama benar Dina? Ya, kita tahu lah. Kita punya rombongan, cewek-ceweknya cantik-cantik, cakep-cakep semuanya. Kalian mau ambil jadi istri? Boleh. Tapi syaratnya satu. Kami ini dari golongan bersunat. Kalau kamu mau ambil salah satu dari kami, ya kamu harus bersunat dulu baru bisa ambil salah satu dari mereka untuk jadi istri kamu. Atau dari mana ya? Tiba-tiba terjadi sunatan massal hari itu. Serius. Mereka ternyata udah ngincar dari lama tuh. Kapan ya gue bisa nikah sama Indonesia? Rombongannya yang semua cantik-cantik. Dalam titik yang paling lemah seperti itu, kakak-kakaknya yang mau ambil pegang. Di tengah laki-lakinya lagi pada kesangka semua dibunuh. Yakubnya di situ langsung. Kenapa? Karena aku berpikir ini anak bego-bego banget sih. Lu gak tahu ya, kita udah kayak kutu di tengah-tengah mereka, kecil. Lu tuh goblok banget sih. Gimana kalau seandainya orang satu kampung nyerbu ke sini? Di sini aku merasa tidak berdaya. Aku merasa tidak berdaya. Bukan kejadian ini. Kejadian pasalnya yang ke-35. Kejadian 35 ya. Yuk, lihat ayat yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ayat 3, yuk baca sama-sama, 2, 3. Mereka menyerahkan kepada Yakub
segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mesbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap namanya. Masih kalau Tuhan, masih Allah ingin membuktikan kepada kita semua. Dia nggak tahu bagaimana. Aku tuh sangat sayang sama Allah, sangat mengasihi. Allah yang provide semuanya, Allah yang berikan, Allah yang berikan. Jadi itu harus biasa. Kita berkata kedahsyatan membuat anak-anak Yakub itu tidak dikejar. Kenapa? Orang-orang di sekelilingnya tidak tahan melihat kemuliaan. Perlu berkali-kali untuk Yakub benar-benar menyadari bahwa dia itu disayang, dia itu dicintai, dia itu berharga banget di hadapan Tuhan. Setuju dengan saya? Teman-teman kita perlu berjumpa berkali-kali dengan Tuhan. Dia Bapa yang sangat, dia tidak memberikan barang bekas, dia tidak memberikan sesuatu yang kecil-kecil, dia tidak pernah kasih mimpi yang kecil. Dia ingin tahu kalau sesuatu yang besar itu kemuliaannya, dan dia sudah tahu potensi dalam hidup setiap kamu. Percaya, dalam hidup setiap kamu ada kehebatan Tuhan yang Tuhan titipkan dalam diri. Ada kehebatan Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri. Ada potensi dahsyat yang hebat yang Tuhan taruh dalam diri. Yang perlu kau lakukan adalah kau menemukannya, aku menggalinya, aku memaksimalkannya, aku memunculkannya, aku bergerak di dalamnya. Untuk apa? Menggoncangkan dia. Tapi kalau spirit yang ini tidak pernah dipatahkan dalam hidup, kau akan selalu tidak berguna, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Engkau selalu berpikir, aku udah masuk kota, aku gak bisa keluar lagi dari sini. Atau katanya sebaliknya, mungkin kau akan menjadi orang yang terlalu amat sangat sombong, merasa kuat dengan kekuatanmu sendiri. Aku menjadi orang yang troublemaker, mencari-cari masalah dimanapun kau berada, menjadi orang yang sangat tidak nyaman untuk didekati. Itu semua karena ada spirit yang tidak. Hari ini yang Tuhan, kita harus punya kesadaran. Bapa di surga, itu saya. Masalahmu mungkin saat jatuh, tapi kau tak pernah bilang Tuhan mau ketemu sama. Bahkan hari ini Tuhan mau ketemu sama. Makanya ayo, kenapa kita dikumpulkan di negeri ini? Saudara sekali, kalau kita di luar, seringkali kita ke distriknya, ada banyak hal, mana kita mikirin banyak hal, kita jadi lupa fokus. Tapi di waktu diri itu, Bapa lu mau ketemu kamu. Bagaimana saudara? Yang aku berkata, tempat ini dahsyat. Sesungguhnya ada Tuhan di sini. Jangan kasih tahu. Kesadaran akan hadirnya Tuhan seharusnya jangan cuma di gereja doang kita baru sadar bahwa Tuhan itu ada. Setuju? Kesadaran hadirnya Tuhan harusnya itu setiap saat kita bisa merasakan dengan diri. Rasanya, rasa disayang, rasa dicintai, rasa dihargai, rasa dihormati Bapa, diterima Bapa. Tuhan tak pernah nyerah dengan Petrus. Bapa di surga tak pernah nyerah dengan Yakub. Saya percaya.
Mungkin hari ini kamu sedang ada dalam pelarian. Mungkin kamu sedang mengembara jauh dari Tuhan. Tapi benar, Tuhan berkata, aku tunggu kamu di sana. Biasanya, kadang-kadang gini, yang namanya bapak ya, benar ya, dikasih tahu, ngeyel, double, gak ngerti-ngerti, tetap nakal, dengerin. Sekali dicegah, berontak, lari. Nah, jangan nanti jatuh. Jatuh beneran. Nangis. Diangkat bapak. Nakal lagi, lari lagi. Sampai satu titik. Dalam kan? Bapak tunggu di sini ya. Diangkat terlalu liar. Lari, jedar. Udah kayak main apa? Pinball tuh ya. Sedih. Udah penyol, berdarah-darah, udah lemes langsung balik ke bawah. Aku tunggu di sini. Udah capek kan? Udah lelah. Setuju ya? Ingat anak yang bilang itu? Ketika dia mau balik kepada bapaknya, dia mau ngomong, sesungguhnya kamu sudah berdosa karena surga dan neraka. Yuk, berbagi bapak. Ya. Bagaimana kita tidak curiga sama Bapa? Kita punya rasa tenang, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut. Tuhan gak nyerah sama Bapa. Kamu mungkin udah lari jauh dari Tuhan. Kasihnya tetap sanggup menjauh untuk menarik engkau kembali kepada Dia. Yuk, nyanyi dengan pengertian.
Seperti Bapa sayang anaknya, Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik seperti Bapa. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Yuk semuanya tutup mata. Yuk lihat ke diri masing-masing. Bapak tuh sayang banget sama kamu. Tapi Tuhan mau kamu datang ke Dia bukan karena terpaksa, tapi dengan adanya kerinduan kamu yang memang ingin dekat sama Bapa. Nah ini loh masalahnya, untuk munculnya sebuah kerinduan untuk kangen sama Bapa. Karena kita asik dengan mainan kita sendiri, kita asik bangun pelayanan kita sendiri, dan tanpa sadar kita bangun dengan kekuatan kita sendiri. Kita asik bangun karir kita sendiri, bisnis kita sendiri. Dan kita selalu berpikir, saya bisa, saya mampu. Bagus, tidak salah untuk percaya diri. Tapi sebetulnya Tuhan ingin mendampingi kamu dalam setiap langkah. Bapak ingin terlibat dengan segala urusan. Tapi seringkali sikap kita, aku yang ini bisa, Bapak nggak usah ikut campur. Yang ini aku mampu, Bapak jauh-jauh aja dari aku. Tapi dia nggak pernah nyerah sama kamu. Kalau dipegang nggak mampu. Karena Bapak membiarkan. Kelihatannya terhilang, tapi sebetulnya kasihnya tetap menyertai. Kasih Bapak itu selalu mampu menarik seseorang untuk kembali dekat dengan Dia. Sejauh-jauhnya anak yang hilang itu pergi dari bapaknya, kasih bapaknya tetap menyertai. Sampai kesadaran itu muncul dalam hidupnya, dan dia berkata, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dan dia kembali ke Bapa. Nah, kalau kamu udah capek dengan hidup, Tuhan tunggu kamu di Bethel. Ada Tuhan. Kembali ke Bapa. Dia sumber, Dia jamin kamu.
Dia provide. Dia gak bakal tinggalin kamu. Dia sangat setia. Sekalipun kita tidak setia. Dia gak pernah nyerah dengan kamu. Sekalipun kamu berkali-kali nyerah dengan urusan hidupmu sendiri. Yakub kembali ke Bapa. Dia ketemu Tuhan di Petro. Dia persiapkan dirinya dalam Petro. Dia buang semua berhala-berhala. Dia perintahkan seisi rumah. Dia kumpulkan semua patung-patung. Dia buang semua. Hanya ada satu yang harus ada dalam hatinya, yaitu Tuhan sendiri yang sangat mengasihi dia. Dia dengan seluruh hatinya datang ke Betel, tempat di mana Tuhan sudah turun ke dia. Hari ini datangin Tuhan, datangin dia, kenali dia sebagai Bapa. Dia sangat baik. Dia tidak pernah kasih sampai penyakit buat kamu. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat buat kamu. Dia tidak pernah merancangkan kegagalan buat kamu. Dia Bapa yang sangat baik. Kalaupun karena keputusan kita sendiri kemudian kita gagal, kita menjadi sakit karenanya, Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, untuk membuat hati kita kembali ke Dia. Kamu yang merasakan kasih-Nya, angkat tangan yuk dengan Tuhan. Katakanlah ya kamu ketemu dengan Tuhan, berkata, Bapa, aku kangen sama Tuhan. Aku kangen sama Engkau. Aku mau kembali ke Tuhan. Aku mau kembali ke Tuhan. Please Lord, here I am. Here I am. Here I am, Lord. I worship You. Here I am, Lord. I want to worship You. I want to worship You, Lord Jesus. Abba, Abba, here I am, Lord. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari manusia. Adam, kamu di mana? Hawa, di mana kamu? Aku mau jalan-jalan dengan kalian seperti yang biasa kita lakukan. Kamu di mana sekarang? Adam sembunyi, Hawa sembunyi. Tapi hari ini Tuhan bilang ngomong yang sama kamu. Kamu di mana? Mau gak kamu datang? Here I am, Lord. Ini aku, Tuhan. Puaskan aku dengan hadirat. Puaskan aku dengan kasih sayang. Aku mau encounter dengan Tuhan. Aku mau coba pribadi dengan Tuhan. Aku yang menjaga. Kamu Tuhan. Kamu mau maju ke depan yuk.
Ya.